Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para peserta didik sekalian dengan saya Sodri, guru SMA Negeri 4 Pandeglang, yang insya Allah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui video untuk tanggal 3 Agustus 2020 hari Senin ya. Sebelum kita mulai, agar berjalan dengan lancar, kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yuk kita ikuti bersama tayangan video berikut ini. Para siswa sekalian, selamat datang kembali pada pelajaran matematika wajib kelas 12 yang dipersembahkan oleh Pusat Sumber Belajar SMA Negeri 4 Pandeglang. Masih pada kompetensi dasar mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kali ini materinya adalah jarak antar titik. Para siswa sekalian, sebelum membahas materi jarak antar titik, alangkah baiknya kita menengok kubus dulu, karena nanti kaitannya erat dengan kubus. Yuk, kita menengok kubus secara sepintas. Perhatikan kubus di samping ya. Kita buat rusuknya. Kelompok yang pertama rusuk tegaknya, ini ada 4. Kemudian kita buat rusuk kelompok yang kedua yang mendatar, ada 4. Kemudian rusuk yang miring, nah ini ada 4 juga ya. Selanjutnya arsiran ini kita buang dulu. Nah, maka terlihat ini sebuah kubus yang biasa kita pelajari di kelasnya ketika belajar matematika tentang bangun ruang. Di antara adalah kubusnya. Ini gambar kubus yang akan kita pelajari semacam ini. Oke, kita namakan dulu kubus ini ya. Kita namakan sebagai kubus ABCD EFGH. Berarti alasnya, ini alasnya ABCD. ABCD. Sedangkan atasnya EFGH. Ya. Kemudian panjang rusuknya secara umum kita kasih dengan A ya. Ini panjang rusuknya, jadi semuanya adalah A, semua rusuknya. Yang ada 12 ini semuanya panjangnya adalah A. Kita tengok unsur-unsur dari kubus apa saja. Yang pertama adalah, ya, beberapa unsur kubus. Yang pertama adalah bahwa kubus itu terdiri dari 6 sisi yang kongruen berbentuk bidang persegi. Ada 6 ya. Untuk memudahkan dalam menamakan, dalam menyebut, ya, yang pertama kita sebut sisi depan, sisi belakang. Jadi ada AB, FE, dan belakangnya adalah DC, GH. Kemudian kelompok yang kedua, sisi kiri dan kanan. Sisi kiri berarti AD, HE, dan BC, GF. Yang ketiga, sisi bawah dan atas. Bawah AB, CD, dan atasnya adalah EF, GH. Oke, ini adalah ditinjau dari sisi-sisi kubus. Yang kedua, unsur kubus yang kedua adalah terdiri dari 12 rusuk yang sama panjang. Ya, ada 12 rusuk ya. Kita kelompokkan menjadi 3 ya, agar mudah dalam menyebutkan. Ya, kelompok yang pertama ini ada AB, ada DC, ada HG, dan ada EF. Nah, ini satu kelompok ya, sejajar. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, rusuk AD, BC, FG, dan EH. Ini kelompok yang ketiga, ini sejajar juga ya. Kemudian kelompok yang ketiga ada AE, BF, CG, dan DH. Jadi semuanya adalah 12 rusuk.
Nah, kedua belah rusuknya itu sama panjang dan semua panjangnya adalah, kalau salah satunya adalah A, maka semuanya adalah A ya. Oke, para siswa sekalian, kita tengok unsur kubus yang ketiga ya. Oh ya, ada yang harus kita ingat. Rusuk pada sebuah kubus ya, merupakan perpotongan antar dua bidang. Jadi dua bidang yang berpotongan. Nah, perpotongannya itu namanya rusuk. Nah, contohnya pada FG. Ini FG. FG ini merupakan perpotongan dari bidang EFGH dan bidang BCGF. Ya, kita tampilkan bidangnya. Nah, bidang EFGH dengan bidang BCGF. Nah, ini perpotongan dua bidang tadi. Nah, ini harus FB-nya. Nah, oke, cukup jelas ya, anak. Nah, oke, kita masuk pada unsur yang ketiga. Nah, unsur yang ketiga, bahwa kubus terdiri atau terdapat 8 titik sudutnya. Ya, mudah sekali kita sebutkan ya. Ya, ada titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah titik-titik sudut. Dan yang harus kalian ingat bahwa titik sudut pada sebuah kubus ya merupakan perpotongan 3 rusuk ya. Contohnya pada B ya, titik B. Titik B salah satu titik sudut pada kubus. Ini merupakan perpotongan dari rusuk apa saja coba? Iya, rusuk FB, CB, dan AB. Ketiga rusuk itu ya, berpotongan pada satu titik. Nah, ini titik sudut. Oke. Jadi titik B ini sebagai salah satu contoh aja ya. Titik B itu merupakan perpotongan rusuk AB, CB, dan BF. Oke. Jadi kita contohin satu aja, yang lainnya nanti kalian sebut sendiri ya sambil belajar. Oke. Kita masuk pada unsur yang keempat ya. Nah, tepatnya ini tambahan ya, diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus berarti diagonalnya itu pada sisi kubus. Kita ketahui bahwa sisi kubus itu ada 6 ya. Ada 6 sisi pada kubus. Setiap sisi terdiri dari 2 sisi kubus ya, diagonal sisi. Jadi semuanya ada 12 diagonal sisi yang sama panjang. Yuk kita sebutkan yuk. Ya, yang pertama untuk diagonal AF dan diagonal BE. Ini berarti pada sisi depan ya. Kemudian pada sisi belakangnya, pada DC GH-nya. Ini ada diagonal DG dan diagonal CH. Oke. Yang berikutnya ada diagonal AH. Mana AH? Oh, ini. Berarti sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri AH dan DE ya. Kemudian pada sisi sebelah kanannya ada diagonal B, iya BG, dan diagonal sisi C, iya CF ini. Oke. Kemudian yang ketiga ada diagonal AC. Berarti ini terletak pada sisi atas ya, alas ya, sisi bawah ya. AC dan BD. Pada sisi atasnya ini ada EG dan HF. Oke. Ini semuanya ada diagonal sisi, di mana ke-12 diagonal sisinya itu sama panjang. Ya. Berapa panjang diagonal sisi pada sebuah kubus? Ya, bila panjang rusuknya A, maka panjang diagonal sisi kubus ya, diantaranya itu ada AF, BE ya, ada BG, CF. Ini panjangnya adalah A akar 2. Ya, dari mana itu? Nah, nanti di tugas ada ini ya. Kalian disuruh mencari A akar 2 itu dari mana. Oke.
yang berikutnya, diagonal ruang kubus. Ya, diagonal ruang kubus. Kalau tadi diagonal ruang sisi, kalau letaknya pada setiap sisi, kalau diagonal ruang ada di ruang ya, ada di dalam. Ya. Pada sebuah kubus, ya, itu ada 4 diagonal ruang yang sama panjang. Ada 4. Yuk kita sebutkan yuk. Apa saja coba? Iya, ada AG. Dari A tarik ke G. Kemudian ada apa lagi? DF. Ya, DF. Apa lagi? H, HB. Kemudian C, CE. Iya. Kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi kalau gambarnya benar, maka AG, DF, HB, dan CE akan berpotongan pada satu titik. Jadi keempat diagonal ruang kubus, keempatnya bertemu pada satu titik. Oke. Kemudian hal penting yang harus kalian ketahui adalah bila panjang rusuk kubus itu A, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Ini pun nanti ya akan menjadi tugas untuk membuktikannya bagaimana cara mencari A akar 3. Jadi panjang DG, panjang HB, panjang CE, panjang DE itu sama, semuanya adalah A akar 3 bila panjang rusuk kubusnya A. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang materi intinya jarak antar titik pada ruang kubus. Tadi sudah kita kenal ya. Jarak antar titik pada ruang. Dalam hal ini pada kubus. Oke. Nah, nampaknya untuk jarak antar titik kita perlu memperhatikan ilustrasi titik A dan titik B pada gambar di samping. Ini ilustrasi ya. Ya, gambaran itulah ya. Oke, kita perhatikan ilustrasi titik A. Mana titik A ini ya? Dan titik B ya. Ilustrasi titik A dan titik B. Kemudian dari A ke B kita tarik ruas garis yang lurus. Nah, seperti ini. Kita beri jarak namanya T ya. T. Maka jarak titik A dan B kita tulis T. Nah, ini diilustrasikan seperti gambar ini. Ini jaraknya A dari B. Diilustrasikan sebagai panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Ini adalah jaraknya. Kita sebut T ya, jaraknya. Oke. Ini yang harus kalian pahami, jarak antar titik. Nah, ini penting sekali untuk menentukan jarak 2 titik pada bangun ruang. Nah, nanti bangun ruangnya pada contoh itu kubus ya. Untuk menentukan jarak 2 titik pada bangun ruang, sebaiknya buat dulu garis-garis bantu sehingga terbentuk segitiga untuk memudahkan dalam mencari jarak. Ya. Jadi mungkin kita ada garis bantu, wah harus ada garis bantu ya, sehingga dengan garis bantu dan ruas garisnya itu akan terbentuk segitiga, maka akan memudahkan dalam menentukan jarak 2 titik tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita lihat contoh 1. Diketahui kubus ABCD EF BH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P pada pertengahan rusuk HG. Tentukan A, jarak titik E ke P. Yang kedua, jarak titik A ke P. Kayak dalam penyelesaian, alangkah baiknya kita membuat ilustrasi kubusnya. Nah, ya, kita buat ilustrasi kubusnya. Ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 12 cm. Untuk satuannya kita simpan dulu ya. Biar
memudahkan dalam menulis. Nanti ketika selesai ketemu jaraknya baru satuannya kita tampilkan. Ya, berarti AB 12, BC 12, CG 12, AG 12 dan seterusnya. Jadi semua rusuknya panjangnya 12. Dalam hal ini adalah 12 cm. Oke. Yang pertama kita akan mencari jarak titik E ke P. Mana? P. Yuk kita gambar dulu titik P-nya ya. Buat titik P pada pertengahan HG. Antara H dengan G ada di tengahnya. Nah, ini adalah titik P. Jadi kita akan mencari jarak titik A ke P. Ya, buat garis. Oh ya, jarak titik E ke P. Berarti kita membuat garis EP. Nah, garis EP. Misalkan panjangnya T karena belum tahu kan ya. Jadi belum tahu kita misalkan T dulu. Maka kalau kita melihat ruas garis EP, seperti saran tadi, sebaiknya dalam menentukan jarak antar dua titik, ya, kita buat garis bantunya. Garis bantu yang paling gampang adalah EH dan PH. Ya. Nanti akan terbentuk segitiga EHP. Karena EH sudah diketahui 12 ya, rusuk ya. Kemudian HP setengah rusuk, berarti 12 dibagi 26. Sedangkan H, ini sudut H dari segitiga EHP merupakan segitiga siku-siku ya. Jadi perhatikan segitiga EHP siku-siku di H. Ya, ini ada kesalahan nih. Ya, harusnya 12 bukan 6 ya. Ya. Ini harusnya nanti diralat ini 12 karena ini rusuk 12 ini 6 ya. Kelihatannya lebih panjang ini ya, padahal ya aslinya panjang EH, namanya aja dimensi 3 ya, R3. Jadi dilihat miring, kadang-kadang yang panjang akan kelihatan lebih pendek ya. Jadi ini 12 ini bukan 6, nanti tolong diganti ya. Oke. Nah, karena segitiga EHP itu siku-segitiga H, maka teorema Pitagorasnya gimana? Iya, teorema Pitagorasnya adalah T kuadrat sama dengan 12 kuadrat, yaitu dari EH ditambah HP kuadrat, HP-nya adalah 6. Jadi nanti T kuadrat sama dengan 144 ditambah 36 sama dengan 180. Nah, karena ini masih memuat kuadrat, maka T-nya adalah akar 180 sama dengan 6 akar 5. Ya, 6 akar 5 itu ini disederhanakan ya. Jadi 180 sama dengan 36 kali 5. Akar 36, 6. Akar 5 biarkan aja, tulis apa adanya ya. Apa kesimpulannya? Jadi jarak titik E ke P adalah 6 akar 5 cm. Nah, cukup jelas ya. Oh iya, sekali lagi ini ya, EH nanti diralat ya. Ini bukan 6, tapi ini adalah rusuk, jadi sama dengan AB 12 ya. Tolong nanti. Nah, kebetulan ini hitungannya sudah betul ya. Alhamdulillah. Jadi hitungannya nggak ada masalah, tinggal ini aja. Jangan lupa ini ya, sekali lagi EH diganti 12. Oke. Kita bahas yang kedua, yaitu jarak titik A ke P. Jarak titik A ke P. Mencari jarak titik A ke P. Titik A-nya, titik P-nya tadi di sini ya. Sama ya, buat titik P pada pertengahan AG, ini titik P-nya. Kemudian kita buat garis AP. Misalkan panjangnya T, samakan aja dengan tadi ya. Karena belum tahu ya. Ini AP, belum tahu berapa panjangnya, kita misalkan sebagai T. Oke. Seperti tadi, maka untuk mencari T, yaitu jarak antara A dan P, ya, AP, kita membuat segitiga dengan membuat garis bantu. Nah, garis bantu yang ada yang enak ya AE dan EP. Nah, buat garis bantu EP,
maka terbentuk segitiga AEP. Siku-siku di E. Ya. Siku-sikunya di E. Nah, siku-siku di E. Kita ambil sekarang segitiganya aja. Nah, kita pindahkan segitiga tadi ini. Jadi AEP, ini ada segitiga siku-siku di E. Oke, karena segitiga siku-siku maka ini juga berlaku teorema Pitagoras. Nah, sebelum masuk ke teorema Pitagoras, kita tentukan dulu ya. AE ini adalah rusuk berarti 12. Kemudian EP tadi pertanyaan yang A ya, jarak titik E ke P tadi sudah ketemu akar 180. Oke. Nah, kita masuk pada teorema Pitagorasnya. Jadi bagaimana teorema Pitagorasnya? Iya, T kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah akar 180 kuadrat. Oke. Kalau kita bongkar ini menjadi 144, ini menjadi 180. Kita jumlahkan sama dengan 324. Jadi T kuadrat sama dengan 324. Dengan demikian T-nya merupakan akar dari 324 yaitu 18. Jadi jarak titik A ke P adalah 18 cm. Demikian tadi tayangan video pembelajaran yang telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan bisa mengantarkan para peserta didik menjadi lebih paham ya. Selanjutnya ada tugas dari Bapak untuk materi yang barusan kalian ikuti. Nanti akan Bapak kirim pada kelas Google Class di kelasnya masing-masing. Oke, untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.